Good morning anak-anak. Good morning anak-anak. Teman-teman. Iya, bukan anak-anak. Kamu bukan ibu guru. Ini ibu guru ya. Good morning my friend. Good morning. How are you today? I'm fine. Iya, I'm fine. And you? Fine. Nah, hari ini Ibu Silvi punya lagu baru. Mau denger nggak, Bill? Lagunya apa? Lagunya Aku Perlu Akan Yesus. Dengarkan ya, anak-anak. Ada tulisannya, bisa baca ya. Aku perlu akan Yesus, tiap hari ku perlu. Waktu sakit ku perlu, waktu senang ku perlu, tiap hari hidupku perlu Yesus. Oh, jadi waktu sakit bukan waktu senang aja, waktu sehat. Billy bisa? Bisa. Aku perlu akan Yesus, tiap hari ku perlu. Waktu sakit ku perlu, waktu sehat ku perlu, tiap hari hidupku perlu Yesus. Aku tidak perlu adekku. Hah? Kenapa? Habis dia suka suruh-suruh. Aku selalu diperlukan. Ya, itu bagus. Namanya kamu kakak yang baik. Kalau adiknya minta tolong, kamu harus tolong karena dia perlu kamu. Aku tidak perlu. Aku kan sudah bisa sendiri. Kalau aku disuruh mama tidur, aku sebel. Hah? Kenapa sebel? Karena ya kamu itu anak. Jadi mama harus lihat kamu sudah tidur atau belum. Jadi kamu juga perlu mama loh. Coba kalau nggak ada mama, siapa yang masakin ya? Jadi kita perlu mama di rumah, perlu papa juga, perlu adik, dan perlu Tuhan Yesus. Kenapa kita perlu Tuhan Yesus setiap hari? Iya, karena Tuhan itu yang menciptakan kita. Lalu Tuhan itu yang pelihara hidup kita. Jadi kita perlunya bukan setiap hari, setiap detik, setiap saat. Oh gitu. Iya, jadi waktu kita sakit, waktu kita sehat, waktu kita senang, waktu kita Ulang tahun, waktu kita main. iya, jadi semua waktu kita dipelihara Tuhan. Maka kita perlu siapa? Tuhan Yesus. Yuk kita nyanyi sekali lagi yuk. Aku perlu akan Yesus, tiap hari ku perlu. Waktu sakit ku perlu, waktu susah, waktu senang ku perlu. Tiap hari hidupku perlu Yesus. Iya, jadi bukan sakit dan sehat, susah atau senang. Kalau sekarang Ibu Silvi ganti ya, susah sama senang ya. Aku perlu akan Yesus, tiap hari ku perlu. Waktu susah ku perlu, waktu senang ku perlu, tiap hari hidupku perlu Yesus. Jadi setiap orang perlu Tuhan Yesus. Iya, waktu kita sakit, waktu kita senang, waktu kita hidup, bahkan sampai kita mati, kita perlu karena kita akan pergi ke surga. Oh gitu. Emangnya ada orang meninggal bisa bersama Tuhan? Iya, dia meninggal di bumi, tapi nanti dia akan tinggal bersama Tuhan di surga. Dia dibangkitkan. Apa itu bangkit? Nah, hari ini Ibu Sepi mau cerita tentang Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus. Oh, serem dong, Bu. Enggak serem. Nana mau dengar? Aku mau. Oke, kita saksikan dan kita dengarkan. Selamat menyaksikan. Anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Allah Bapa yang bertata di surga, selamat pagi. Pagi ini kami mau dengar firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah pada kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak, sebelum kita mendengar firman, kita baca ayatnya dulu ya. Dari mana? Mazmur 103 ayat 22.
Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan dan hai segala buatannya. Di segala tempat kekuasaannya. Wah, ini agak panjang ya anak-anak ya. Kita baca sekali lagi. Mazmur 103 ayat 22. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai segala buatannya. Di segala tempat kekuasaannya. Nah, sekarang kita mau hafal ya. Kita angkat satu. Alamatnya dulu dari mana tadi? Mazmur 103 ayat 22. Apa bunyinya? Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Hai segala buatannya. Di segala tempat kekuasaannya. Wah, pinter ya. Sekarang kita angkat satu lagi. Dari mana? Mazmur 103 ayat 22. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai segala buatannya. Di segala tempat kekuasaannya. Wah, pinter. Sekarang kita angkat satu lagi ya. Nah, yang ketiga. Mazmur 103 ayat 22. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai segala buatannya. Di segala tempat kekuasaannya. Wah, pintar. Sekarang yang keempat ya. Kita angkat dulu ya. Dari mana? Mazmur 103 ayat 22. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai segala buatannya. Di segala tempat kekuasaannya. Aduh, pintar. Sekarang kita angkat yang terakhir ya. Yuk, dari mana? Mazmur 103 ayat 22. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai segala buatannya. Di segala tempat kekuasaannya. Wah, pintar. Sekarang kita mulai masukkan dulu kartu-kartunya tadi, kartu ayatnya ya. Kalau sudah, Ibu mau sedikit menjelaskan. Anak-anak, pujilah Tuhan hai jiwaku. Artinya apa? Kita selalu mau memuji Tuhan. Jiwa kita, hati kita, sukacita kita. Kenapa? Karena Tuhan telah membuat kita, Tuhan menjaga kita, dan di segala tempat kekuasaannya. Tuhan itu berkuasa di langit, di bumi, dan di segala tempat. Jadi kita selalu mau memuji siapa? Memuji Tuhan. Karena dia sangat berkuasa. Bukan hanya menciptakan, tetapi dia juga pelihara. Dia yang mengatur, dia yang memberi kita hidup. Maka kita selalu memuji Tuhan. Bisa melalui puji-pujian menyanyi, bisa melalui kita berdoa, bisa juga kita mendengar firman Tuhan. Nah, sekarang kita dengarkan ya. Anak-anak, Tuhan Yesus itu sering melayani orang dari satu tempat ke tempat yang lain ya. Lalu anak-anak waktu dia melayani, semua orang mengikuti Tuhan Yesus ya. Nah, satu kali ada seorang lari-lari bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ini saudaranya Marta dan Maria sakit keras. Minta tolong, Tuhan, tolong datang ke sana, sembuhkan. Tuhan Yesus tahu. Karena Tuhan Maha tahu, Tuhan mau menyatakan kemuliaannya, lalu dia bilang ini, tidak bisa sekarang. Sekarang saya harus melayani di tempat ini. Kamu pulang dulu ya. Aduh, ini tidak bisa, mendesak. Tuhan Yesus harus pergi karena sakitnya parah. Tuhan Yesus tetap melayani. Akhirnya orang itu pulang. Lalu Tuhan tahu, sudah 1 hari, 2 hari. Anak-anak, lalu Tuhan Yesus bilang sama murid-muridnya, hai murid-murid, yuk kita pergi ke tempatnya Marta dan Maria. Jangan Tuhan, jangan Tuhan pergi ke tempat ke daerah Yudea. Kan tempatnya di Betania ya, dekat Yerusalem. Nggak boleh Tuhan, nanti Tuhan Yesus bisa diusir. Tuhan Yesus kan banyak juga yang nggak disukai sama orang-orang di sana. Tidak, kata Tuhan. Aku harus pergi ke sana. Wah, anak-anak, Tuhan Yesus tetap pergi.
bersama murid-muridnya. Nah, sampai di sana ada orang lihat, ada Tuhan Yesus datang. Ayo kita beritahu kepada Marta dan Maria bahwa Tuhan Yesus sudah datang. Tapi Marta Maria lagi berduka cita, lagi sedih. Ternyata saudaranya sudah meninggal. Saudara laki-lakinya namanya Lazarus. Siapa nama anaknya? Anak-anak Lazarus ya. Lalu waktu Tuhan Yesus datang, lalu Tuhan Yesus ketemu sama Marta. Tapi Marta sedih. Tuhan sudah terlambat. Saudara saya Lazarus sudah meninggal. Enggak, Lazarus sedang tidur. Enggak Tuhan, dia bukan tidur. Dia meninggal. Maksud Tuhan tidur itu, meninggal Tuhan bisa bangunin. Kok bisa? Lalu Tuhan bilang apa? Aku adalah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Terus Marta bilang, iya Tuhan, aku tahu nanti pada waktu orang-orang meninggal, semua nanti akan tinggal bersama Tuhan, hidup bersama Tuhan di surga. Iya, tapi sekarang ini enggak. Khusus untuk Lazarus, saya akan bangunin. Hah? Ya benar Tuhan. Lalu karena orang-orang semua sedang berduka cita, hati Tuhan sangat sedih melihatnya. Ya, lalu Tuhan Yesus menghampiri kuburannya. Kasih lihat kuburannya masih tertutup. Lalu dipanggil. Tolong buka kuburannya. Batunya tolong diangkat. Lalu Marta bilang gini sama Maria. Tuhan, jangan dibuka, bau, sudah 4 hari. Kalau orang mati itu, lama-lama dia akan bau busuk. Ya, jadi jangan dibuka Tuhan. Tidak, aku akan berikan dia hidup. Lalu Tuhan Yesus panggil, Lazarus, Lazarus, keluarlah. Tiba-tiba dia keluar anak-anak. Badannya masih terbungkus oleh kain kafan. Wah, waktu dia kaget. Marta dan Maria kaget sekali. Lalu apa yang terjadi? Akhirnya orang-orang tahu ini adalah kuasa Tuhan. Tidak mungkin orang mati bisa hidup. Tuhan Yesus kan bisa menyembuhkan orang sakit. Mereka tidak tahu bahwa Tuhan Yesus juga bisa menghidupkan orang mati. Maka pada hari itu mereka jadi tahu Tuhan yang berkuasa itu bukan hanya berkuasa atas orang sakit, berkuasa atas segala penyakit, tetapi juga berkuasa atas kematian. Orang mati bisa dibangkitkan lagi. Nah, anak-anak lalu dibuka. Wah, setelah dibuka, Maria dan Marta gembira sekali. Lalu semua orang memuji Tuhan. Hai jiwaku, aku memuji Tuhan karena Engkau sungguh amat baik. Nah, anak-anak, orang yang mati di zaman sekarang tidak bisa dibangkitkan, ya. Kenapa? Karena bukan saatnya menurut Tuhan. Karena pada waktu itu Lazarus dibangkitkan, ingin menunjukkan bahwa Yesus itu berkuasa atas orang mati. Tapi sekarang orang yang sudah mati itu akan dibangkitkan oleh Tuhan nanti bersama-sama dengan Tuhan. Kalau Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Jadi sekarang kalau orang sudah mati kita minta Tuhan, Tuhan hidupin lagi ya oma saya, opa saya, kungkung saya, ama saya. Gak bisa anak-anak. Kenapa? Karena bukan saatnya dan itu Tuhan tidak akan menjawab doa kita. Kalau itu zamannya Marta dan Maria karena memang Tuhan ingin menunjukkan itu kuasanya. Nah, jadi begitu dia sembuh, setelah dia sudah bangkit kembali, dia pulang ke rumah dengan sukacita. Nah, jadi anak-anak kita tahu bahwa Tuhan itu maha kuasa. Dia bisa menghidupkan orang yang mati. Kalau sekarang kita hidup,
Dan nanti kita akan mati dan hidup kembali bersama siapa? Tuhan. Nah, anak-anak, pelajaran kita hari ini adalah satu. Tuhan Yesus Maha Kuasa atas hidup dan mati seseorang. Jadi anak-anak, Tuhan Yesus tahu nih, dia akan hidup atau dia akan mati. Jadi waktu zamannya Lazarus, Tuhan tahu, maka Tuhan tidak pergi ke rumahnya waktu sakit. Kenapa? Karena dia belum waktunya mati. Maka Tuhan hidupin lagi. Tapi kalau sudah waktunya meninggal, dia akan meninggal. Bukan berarti sudah bangkit dia nggak mati lagi. Bisa, karena kita manusia. Kita dikasih hidup dan kita juga akan meninggal. Maka kita harus memuji Tuhan, bersyukur karena Tuhan hebat. Tuhan Maha Kuasa yang punya hidup dan bisa menghidupkan orang mati. Kedua, kita percaya Tuhan Yesus yang memelihara hidup kita. Jadi anak-anak, kita jangan khawatir waktu kita sakit atau kita misalnya lagi sedih. Tuhan melihat kita, mengawasi kita. Asal kita percaya, kita berdoa. Tuhan, tolong saya membutuhkan Engkau di saat ini. Aduh Tuhan, saya bosan, saya boring. Tuhan tolong supaya hati saya jangan bosan. Bisa. Nanti Tuhan beri sukacita, Tuhan kasih ide supaya kita bisa beraktivitas, bisa menciptakan sesuatu. Karena Tuhan pelihara hidup kita. Nah, jadi anak-anak dengan percaya kepada Tuhan, maka kita akan penuh sukacita. Ya, karena Tuhannya berkuasa. Yuk, mari kita masuk dalam doa. Bapa di surga, terima kasih kami mengenal Engkau bukan hanya menjaga pelihara, mengasihi kami, tapi Engkau adalah Maha Kuasa yang bisa menghidupkan orang mati dan kapan Tuhan mau memanggil orang itu dan Tuhan juga yang menghidupkan seseorang. Tuhan terima kasih, Tuhan tolong kami supaya dikala kami sedih, dikala kami susah, kami membutuhkan Engkau. Dikala kami senang pun kami membutuhkan Engkau. Setiap saat kami membutuhkan Engkau. Ajar kami untuk senantiasa selalu dekat dengan Tuhan dan selalu berbicara dengan Tuhan karena kami butuh Engkau setiap waktu, setiap saat. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bu Shelby, itu kok Lazarus bisa bangun lagi? Kan sudah meninggal. Iya, Lazarus pada waktu itu sudah mati atau meninggal. Tapi hanya Tuhan Yesus satu-satunya yang bisa membangkitkan dan menghidupkan. Karena dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Kalau gitu sekarang orang meninggal bisa bangun lagi? Enggak, itu hanya pada waktu itu saja. Karena Tuhan mau menunjukkan kemuliaannya, kuasanya, supaya semua orang bisa melihat bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan. Dia bukan manusia biasa. Gitu. Jadi saya juga membutuhkan Tuhan Yesus setiap waktu. Iya, jadi kita semua membutuhkan Tuhan Yesus dalam setiap saat. Jadi bukan pada waktu sakit aja, bukan pada waktu sedih aja, tapi pada waktu kita senang, Sukacita, ulang tahun. iya, waktu kamu naik kelas, iya, betul. Jadi Tuhan itu sangat berkuasa. Maka kita percaya hanya kepada siapa? Tuhan Yesus. Iya, karena tadi katakan apa? Aku adalah kebangkitan dan hidup. Waduh, Tuhan Yesus yang punya hidup. Jadi kalau kita mati, kita tetap hidup. Kok bisa? Iya, hidupnya bukan di dunia ini, tapi hidupnya di surga. Jadi kalau kita meninggal, kita tubuhnya sudah tidak ada, tapi kita bersama Tuhan nanti di surga. Jadi itulah Tuhan kita yang hebat. Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Apa anak-anak? Maha Kuasa. Iya. Jadi anak-anak percayalah pada Tuhan Yesus, maka kita akan hidup bersama Tuhan Yesus.
Nah, sampai berjumpa. Bye-bye. Bye.